Namo Sang Hyang Budaya, Namo Budaya. Nama saya Lydia, umur saya 17 tahun. Saya perwakilan dari Wihara Padmasagara Air Sena. Saya menyampaikan Dharma Duta dengan tema sentuhan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Para biku yang saya hormati, para pandita, para samanera, Bapak Ibu, teman-teman Dharma semua segenap umat Buddha dimanapun berada. Hari Asada adalah hari di mana peristiwa penting atau peristiwa agung terjadi, yaitu khotbah pertama Sang Buddha mengenai inti ajaran beliau, 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah kebenaran tentang duka, kebenaran tentang sebab duka, kebenaran tentang lenyapnya duka, kebenaran tentang jalan mulia berunsur 8 menuju lenyapnya duka. Di saat itu, 5 orang pertapa yang beruntung mendengarkan khotbah pertama Sang Buddha adalah Yang Mulia Kondana, Wapa, Badia, Mahanama, dan Asaji. Disitulah terbentuknya awal perkumpulan para sangga. Di bulan purnama di hari Asada sering disebut sebagai munculnya Triratna secara lengkap, yaitu permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangga. Triratna inilah yang menjadi perlindungan dan keyakinan seluruh umat Buddha. Bapak Ibu, teman-teman Dhamma semua berlindung kepada Triratna dengan kesadaran yang benar dapat membuat seseorang menyadari dan melihat Cattari Arya Sacani, 4 kebenaran Arya. 4 kebenaran Arya inilah yang menjadi inti ajaran dari Sang Guru kita Buddha. Jadi, apakah tujuan Sang Guru Buddha kita membabarkan tentang khotbahnya 4 kebenaran mulia ini? Tentu saja untuk membuat kita semua makhluk terbebas dari penderitaan. Jadi, jika kita sudah terbebas dari penderitaan, apakah kita tidak akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian? Tentu saja tidak. Usia tua, sakit, dan kematian merupakan fenomena kehidupan yang terjadi dengan sendirinya dan bukan merupakan sebab dari penderitaan. Karena sesungguhnya yang harus dihapus adalah sebab dari penderitaan. Melenyapkan sebab dari penderitaan bukan berarti kita tidak akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian lagi. Sebab penderitaan adalah tanha. Tanha adalah keinginan yang berlebihan, keinginan yang berkoar-koar. Maka dari itu, Bapak Ibu, teman-teman Dhamma semua, marilah kita bersama jangan mengikuti keinginan nafsu kita. Lihat dan pertimbangkanlah dengan baik dan benar hal-hal yang akan kita lakukan. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, bukan sesuai dengan keinginan nafsu kita. Selain mempertimbangkan hal-hal yang baik dan benar yang akan kita lakukan, kita juga harus menyadari dan menerima perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Jika tidak, timbullah penderitaan. Bapak Ibu, teman-teman Dhamma semua, dahulu hampir setiap hari kita melakukan aktivitas di luar rumah sebelum adanya wabah COVID-19. Namun sekarang kita diminta untuk tetap berada di dalam rumah. Siapkah kita menerima perubahan tersebut? Jika tidak, rumah menjadi sebab dari penderitaan. Merasa tidak nyaman berada di rumah karena dipaksa keadaan menjadi sebab dari penderitaan. Banyak sekali hal-hal, kejadian-kejadian di kehidupan kita yang menimbulkan banyaknya penderitaan. Kenyataan yang terjadi di dalam hidup kita yang tidak bisa kita terima, kondisi yang terjadi di dalam diri kita, tidak puasan kita terhadap hal-hal yang kita punya, kemelekatan kita terhadap hal-hal yang kita punya, semua itu akan menyebabkan timbulnya banyaknya penderitaan. Lagi dan lagi, usia tua, sakit, dan kematian bukan merupakan sebab dari penderitaan. Semua itu merupakan fenomena kehidupan yang terjadi dengan sendirinya di dalam kehidupan kita. Mungkin kita selalu berpikir,
oh ini sebab dari penderitaan. Mulai dari sekarang, saya akan menyadari dan menerima perubahan yang terjadi di dalam hidup saya. Mencerna makna dari penderitaan memanglah tidak sulit, sangatlah mudah. Namun menjalankan, menerimanya sangatlah sulit. Buddha mengajarkan kita, janganlah berbuat jahat, perbanyaklah berbuat baik, jangan menghina orang lain. Kembangkanlah ketenangan batin, keseimbangan batin di dalam diri kita. Itulah yang akan menjadi kemudahan untuk kita mempertimbangkan hal-hal yang akan kita lakukan dengan baik dan benar. Demikian Bapak Ibu, teman-teman Dhamma semua, berlindung kepada Triratna dengan kesadaran yang benar, kebijaksanaan yang baik, keseimbangan dan ketenangan batin yang baik dan benar merupakan perlindungan kepada Triratna yang paling baik dan benar. Sekian, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.